Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penguatan mengenai materi fungsi logaritma natural yang juga sudah kita diskusikan melalui Google Classroom. Di sini ada 5 soal pada pretest dan kita akan mulai dengan soal yang pertama. Fungsi len didefinisikan sebagai len X sama dengan apa? Nah, di sini sudah saya berikan melalui slide penguatan, lebih tepatnya pada slide 2, bahwa untuk yang pertama, len X itu sama dengan integral 1 sampai X dari fungsi seperti dt. Jadi kalau adik-adik lihat di sini masih dalam bentuk fungsi ft, variabelnya adalah t, diintegralkan terlebih dahulu terhadap dt dan baru kita masukkan, kita substitusikan batasnya dari 1 sampai x. Oke. Dengan syarat di sini domainnya adalah x lebih dari 0. Jadi dari opsi di situ yang benar adalah opsi A. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ya, nomor 2. Domain dari fungsi len adalah, nah di sini tadi pada saat nomor 1 kita kan sudah memberikan syarat adalah x-nya lebih dari 0. Nah, kenapa kok harus lebih dari 0? Adik-adik silakan coba cek di menggunakan kalkulator apakah bisa jika x-nya kurang dari 0. Maka mesin pencari itu, mesin penghitung itu akan memberikan jawaban error. Ya, di sini x-nya lebih dari 0 dengan domainnya berarti dengan demikian domainnya adalah dari 0 hingga ke tak hingga atau naik tanpa batas. Oke, sekarang kita menentukan range. Adik-adik bisa melihat gambar 1 pada halaman 325 dari buku teks Purcell ya. Di sini kita punya definisi dari len X sendiri, itu adalah ini, sesuai dari jawaban kita di nomor 1. Nah, di sini menunjukkan bahwa len sendiri itu adalah fungsi luasan dari ft. Dari ft sama dengan seperti. Berarti dia adalah daerah di bawah kurva dari seperti. Nah, dengan batasnya adalah dari 1 hingga ke X ya adik-adik ya. Nah, di sini artinya jika X-nya lebih dari 1 yang ditunjukkan oleh kurva yang di sebelah kiri, berarti daerahnya itu adalah daerah yang diarsir. Lalu bagaimana untuk X yang kurang dari 1? Nah, sekarang kita ingat bahwa dari definisi awal bahwa X-nya itu lebih dari 0. Sehingga kalau pada daerah yang X kurang dari 1, kita gunakan definisi ini, maka daerah tepatnya batasnya itu adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, di definisi awal kita punya len X sama dengan integral 1 sampai X dari fungsi seperti dt. Nah, karena syarat kita tadi 0 kurang dari X kurang dari 1, maka otomatis 1 ini dia akan bernilai lebih besar dibandingkan dengan X. Ya, jadi ini kita bisa balik min integral X sampai 1 seperti dt. Nah, kita masukkan di sini ya. Di sini kita integralkan, kita dapatkan min len t dari 1 dari X sampai 1. Nah, di sini kita punya min len 1 dikurangi len X, di mana len 1 itu sama dengan 0 dari mesin penghitung kita, kalkulator. Otomatis menghasilkan minus dari min len X. Nah, ingat bahwa X ini tadi kurang dari 1, lebih dari 0. Maka len X ini akan menghasilkan nilai negatif. Ya. Oke, X akan menghasilkan nilai yang negatif di sini. Nah, di sini negatif ketemu negatif positif, maka len X
ini akan menghasilkan nilai yang negatif. Artinya, rangnya ini untuk yang kasus 0 kurang dari X kurang dari 1 itu mempunyai daerah di sebelah kiri dari garis bilangan dari angka 0. Jadi, range keseluruhan untuk fungsi len ini adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi, jawabannya di sini itu adalah yang B ya, karena domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga, kemudian ringnya adalah dari minus tak hingga sampai ke tak hingga. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, di sini ada revisi ya adik-adik ya. Ini secara nggak langsung saya sudah memberikan jawaban karena saya typo di situ. Situ adalah berdasarkan definisi fungsi len diperoleh bahwa dx len x sama dengan bla bla bla. Untuk x harusnya itu untuk nomor 3 syaratnya x lebih dari 0. Nah, di situ saya sudah memberikan jawaban secara nggak langsung karena ya harusnya saya ketik super X itu di opsi, malah keketik di soal. Oke, sekarang kita cek ya. Untuk dari definisi sendiri, kemudian dari slide nomor 3 itu sudah saya tuliskan, juga ada di textbook adik-adik halaman 326, dari dx ln x. Jadi kita masuk dari definisi awal lagi tadi, bahwa ln x ini adalah integral fungsi seperti dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya adalah X terhadap variabel T. Nah, di sini berarti kalau kita menurunkan dx ln x, berarti kita menurunkan integral 1 sampai X dari seperti dt. Nah, turunan dari integral itu kan berarti kan dirinya sendiri ya adik-adik ya. Atau kalau kita bisa tuliskan lagi, di sini maka akan sama dengan seper X. Atau kalau kita masukkan di sini, dx ini kan adalah operator turunan. D per dx dari ln x. Berarti kita turunkan, nah ln x sendiri adalah hasil dari integral apa? Seper T. Maka di sini juga akan menunjukkan hasil dari seper X yang sesuai dengan opsi di sini jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ya. Nomor 4. Secara umum untuk untuk X tidak sama dengan 0, dx ln X sama dengan, di sini hanya diberikan syarat X tidak sama dengan 0. Berarti sebenarnya ada dua keadaan yang mungkin ya. Yang pertama adalah untuk X lebih dari 0. Di sini dia menanyakan dx ln harga mutlak dari X. Ingat bahwa untuk fungsi absolut di sini itu ada dua definisi. Yang pertama adalah fx-nya, saya geser saja fx, yaitu sama dengan x untuk x-nya lebih dari 0 dan minus x untuk x kurang dari 0. Nah, sekarang kita bahas dulu yang x lebih dari 0. Berarti kita langsung aja dx ln X ini sudah kita bahas di nomor 3 ya. Jadi ini otomatis akan menjawab sama dengan seper X. Oke. Kemudian untuk keadaan X kurang dari 0. Berarti di sini akan memiliki fungsi fx-nya adalah minus x. Jadi yang kita turunkan dari dx ln x ini adalah dx ln minus x. Oke, sekarang kita lihat di sini
ada minus X. Jadi ini adalah fungsi dalam. Kita tuliskan U sama dengan minus X. Ingat bahwa aturan rantai ini kita turunkan fungsi dalam terhadap variabelnya dan fungsi luarnya terhadap terhadap fungsi dalamnya. Nah, berarti di sini kita turunkan sama dengan du terhadap X dan fungsi luarnya d ln u terhadap fungsi dalamnya du. Nah, sekarang U-nya adalah D minus X terhadap DX dan D ln U terhadap DU. Ini adalah 1 per U dari definisi tadi ya. Jadi di sini kita punya sama dengan minus 1 dikalikan dengan 1 per U. 1 per U sendiri itu adalah 1 per minus X. Jadi minus ketemu minus sama dengan 1 per X. Jadi pada dasarnya turunan dari ln fungsi absolut dari X itu adalah sama dengan 1 per X. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana integral dari 1 per X dx? Nah, adik-adik perhatikan di sini. 1 per X dx. Nah, di sini integralnya tidak memiliki batas atas ataupun batas bawah. Berarti ini adalah integral tak tentu. Tadi dari saat kita mengintegralkan 1 per T dt di nomor 1, di situ kan kita otomatis mendapatkan nilainya adalah ln T, dan kita masukkan batas 1 sampai X. Oke. Jadi sekarang ini tidak ada batas, maka akan sama dengan ln X plus C, konstanta. Jadi dari pembahasan turunan dari dx ln X adalah 1 per X dan sama dengan ln X plus C. Di sini juga tidak ada definisi X tidak sama dengan 0 ya, maka di sini kita harga mutlakan karena range-nya adalah yang penting tidak sama dengan 0, maka kita punya jawaban di situ adalah D, adik-adik. Oke, nomor terakhir, nomor 5. Beberapa sifat umum dari ln adalah, nah ini kita sudah pakai teorema A yang ada di buku teks saudara, juga ada di slide saya. Teorema kedua, ketiga, dan keempat. Di sini berarti untuk yang ln X, Y, ini berarti kita pakai teorema yang perkalian sama dengan ln X plus ln Y. Kemudian untuk yang ln X per Y, berarti ini pakai teorema A yang nomor 3, ini otomatis adalah ln X minus ln Y. Kemudian ln eksponensial R, berarti ini adalah teorema yang 4A, yaitu R ln E. Ln X. Ini X. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Sebenarnya pada saat kita menjawab pertanyaan ini dan kita cek di opsi, itu hanya ada opsi A yang betul. Berarti otomatis langsung menjawab soal ini, yaitu A. Oke, sekian dulu adik-adik untuk pembahasan pretest logaritma natural. Jika ada pertanyaan, silakan adik-adik menulis di kolom komentar.